ternyata ada improvement di turbonya. Semua masih like new. Layarnya yang gede, masih bisa konsumsi biosolar. Halo bro, ketemu lagi sama aku Dirwan dari showroom Carbosa Automart. Hari ini kita kemasukan lagi mobil VRZ GR Sport yang tahun 2021 akhir ya. Di sini kita bisa ngelihat mobil ini sebenarnya 2021 dia belum ada emblem ini. Cuman kemarin waktu saya tanya ke Auto 2000, ternyata spare part-nya sudah ada untuk tambahan emblem GR yang seperti tahun 2023. Jadi saya belikan, saya tempel karena pemasangannya gampang, cuma plug and play, cuma pakai satu baut sama stick apa namanya itu lem 3M. Kita cuma tinggal plug and play udah selesai. Yuk kita lihat ke bagian samping ya. Kalau ini sebenarnya masih sama sih kayak yang kemarin dari video saya yang sebelumnya. Dia GR yang 2021, dia sama yang 2023 tampilannya semua masih sama. Dia cuman berbeda sama yang tipe TRD yang sebelumnya. Di Fortuner yang ini dia itu sudah kamera 360 ya. Jadi kameranya itu ada 4. Jadi yang pertama di depan ini satu, terus yang kedua dia ada di kaca spion kiri kanan, dia ada di sebelah sini, sama yang terakhir ada di belakang. Dari kendaraan ini sendiri saya dapatnya dari kondisi yang full original utuh, dia nggak pernah yang namanya ngecat sama sekali. Terus kemarin sebenarnya mobil ini saya dapat itu kondisi peleknya dia yang two-tone, belum di stiker. Nah, terus kemarin saya memutuskan untuk saya stiker karena saya pingin mobil ini seperti GR 2023 tampilannya. Stikernya kemarin saya untuk 4 buah pelek ini pakai stiker yang bagus, jadi yang dia lengketnya itu lebih tahan lama. Mobil ini platnya W-nya dia W Gresik. W Gresik kebetulan dia belum sampai 3 huruf ya, jadi masih 2 huruf. Terus saya dapat dia sudah ada yang modifikasi untuk plat nomornya. Ini dia tampilannya biar supaya lebih kelihatan mewah. Dan ini dia ada lampunya. Jadi ketika dia malam dia nyalanya biru. Ketika kita rem dia nyalanya warnanya merah. Kayak gitu. Dan dari belakang ini dia juga sudah ada kick sensor ya kayak yang kemarin. Bentar lagi saya praktekin nih. Nah ini sekarang kita kunci dulu. Nah terus ini kita masukin ke kantong. Seperti biasa, saya pilih sensor yang sebelah sini karena sensor yang sebelah sini dia lebih dekat sama sensor kicknya. Sensor kicknya persis ada di bawah sini. Yuk kita coba. Buka kan bro? Sama bro, ini nutupnya juga bisa pakai kick sensor. Yuk kita coba. Mantap kan? Nah ini dia emblemnya, emblem yang 50 anniversary, 50 tahun anniversary-nya Toyota, dan dia mengakhiri dengan tipe yang TRD Sportivo, dan pertama kalinya GR keluar di tahun 2021, makanya dia ada emblem ini untuk sebagai pertanda. Yuk kita ke bagian samping mobil. Nah, untuk bagian samping mobil yang sebelah sini, sama ya, ini kamera dia juga ada di sini. Terus kemudian kaca film ini sama kayak yang sebelumnya, jadi dia kaca tengah sampai belakang, sampai tengah yang sebelah kanan, dia pakai ribbon. Cuman kali ini kaca film ini dia pakai yang 3M, samping depan sama depan. Kenapa? Karena dia ini pembeliannya bukan yang di Auto 2000, dia pembeliannya kebetulan dia di Lip Motor. Terus kalau soal headlamp, dia sama yang Fortuner yang lama bedanya satu. Kalau ini dia dalamnya sudah hitam. Terus DRL-nya dia kan ada di sini, DRL. Ketika nanti kita malam, DRL-nya pindah. Dia pindah di sini. Dia ngikuti dengan lampu sign yang bagian depan. Dan dia ini sudah proyektor, dan juga untuk fog lamp-nya dia juga sudah proyektor. Nah, untuk bagian mesin, brother, kemarin saya sempat penasaran pakai yang VRZ TRD yang 2021, yang persis model sebelum GR, yang last editionnya TRD. Ternyata setelah saya rasakan dari tarikannya, ternyata ada perbedaan dari TRD dan GR. Secara kasat mata yang tidak terlihat dan kita bisa rasakan,
ternyata ada improvement di turbonya. Jadi ketika kita narik terasa lebih mantap daripada yang TRD. Itu pertama perbedaan yang GR sama yang TRD sebelumnya. Sama nanti ada lagi satu perbedaan antara GR sama TRD, itu perbedaannya ada di interior. Nanti kita lihat ke interior. Ini seperti biasa ya, kalau kondisinya dia auto, jadi segala macam baut ini nggak pernah kebuka. Terus setiap di baut itu kan ada tanda spidol, dan juga tanda spidol itu masih presisi, belum pernah geser kayak gitu. Yuk kita ke dalam mobil yuk. Nah ini bro, kita sudah ada di dalam mobil. Kita lihat kondisinya semua masih like new. Setir-setir masih mulus, dan dari kulit-kulitnya juga nggak ada yang kelupas. Masih sama dengan yang pernah saya review sebelumnya. Tipe GR ini dia tampilannya berubah. Pertama di jok dia ini semua warna tampilannya hitam. Itu yang pertama. Terus kedua, jok itu yang elektrik. Kalau dulu VRZ yang lama kan di sebelah kanan. Yang ini di sebelah kiri dia juga sudah elektrik. Itu. Terus kedua, untuk kaca spionnya yang tengah ini, kaca spionnya di yang tengah ini sudah automated. Jadi dia sudah pakai sistem oli di dalamnya. Kalau misalkan ketika malam kita ada lampu yang menyilaukan, otomatis dia akan menggelap. Jadi kita nggak perlu repot-repot pindah pakai tuas seperti yang sebelumnya. Terus ada lagi perbedaan bro, untuk tipe GR ini dengan tipe TRD sebelumnya yang tahun 2021, selain perbedaannya tadi di mesin soal turbo, dia perbedaannya di AC. Ternyata di AC yang GR ini dia sudah dual zone, sedangkan yang tipe TRD dia masih pakai AC sistem yang lama, jadi single zone. Itu. Terus kemudian dia juga sudah wireless charger. Terus kemudian eco power mode juga ada, masih sama. Head unit dia juga sudah pakai yang software yang ada Apple CarPlay sama Android Auto. Terus untuk kalau MID clusternya, dia MID clusternya itu sudah ada 6 tampilan ya, yang menjelaskan, tambahannya ada 2 sih, total 6. Jadi menjelaskan posisi ban ketika belok kiri atau dia belok kanan ada, sama satu lagi digital speed. Dan dia cruise controlnya juga sudah ada kode tampilan untuk kecepatan berapa yang kita set itu. Karena dia yang pertama kali keluar, dia di headrestnya ini belum ada emblem GR. Sebenarnya kalau saya mau nambahin pun bisa, karena di spare partnya di Auto 2000 juga sebenarnya sudah ada covernya, dan harganya juga nggak mahal. Terus kalau untuk tambahan yang lainnya, yang saya tambahin itu emblem GR di setir. Karena sebenarnya pertama kali keluar dia belum ada emblem GR yang di setir, dan satu lagi emblem GR yang ada di tombol start. Cuma saya sudah tambahin untuk tombol startnya sama emblem yang disetir. Kalau yang ini belum sempat saya tambahin. Terus untuk wood panelnya, saya lebih seneng yang sekarang sih. Karena kenapa? Wood panelnya dia tampilannya lebih ke arah yang elegan, yaitu warnanya hitam. Terus habis itu yang saya suka juga, dia TV plafonnya tampilannya layarnya yang gede. Jadi ketika yang duduk di belakang itu pengen lihat video, rasanya itu nyaman, nggak perlu ngelihat yang agak terlalu kecil gitu kan, kayak sebelumnya kan kecil ya kan, ini jadi gede gini, jadi kelihatan lebih nyaman lah ngelihatnya. Terus kemudian mobil ini kemarin sebenarnya saya dapat di kurang lebih di kilometer hampir 18.000 saya dapat, dan sempat saya serviskan di Auto 2000 di kilometer kurang lebih 17.900 sekian, dan itu servisnya yang masih gratis termasuk dengan spare partnya. Jadi dia ini ada free paket servisnya sampai dengan 50.000 km, dan dia juga sudah spuring balancing. Sekarang kilometernya mobil ini kan kemarin saya dapat 18 ribuan, kurang lebih sekarang kilometernya di angka 19 ribuan. Sempat saya memang sengaja saya pakai kemarin karena saya pengen nyoba benar-benar mengerti tahu kondisi mobil ini bagaimana, dan istilahnya nilai plus apa yang ada di kendaraan VRZ GR Sport 2021. Memang dia yang 2400 cc. Cuman untuk mobil di kelas bekasnya, setelah saya pahami, ternyata
cukup banyak peminatnya untuk yang 2400 cc daripada yang bekas tahun 2022 yang 2800 cc. Informasinya, dan saya juga sempat bertanya langsung kepada pihak dari Auto 2000 bagian servis bengkel. Dia informasinya mobil ini yang mesin 2400 cc masih bisa konsumsi biosolar. Hanya saja belum saya coba pakai biosolar itu bisa apa enggak. Cuman kalau dari pihak servisnya dia masih bisa setting untuk biosolar. Mungkin karena hal itu yang bikin kenapa mobil ini jadi laris ya kali ya. Kalau yang 28 kan mau nggak mau kan harus pakai Pertamina Dex atau pakai Dexlite kan minimum. Nah mungkin jadi orang berpikir ya siapa tahu kali ada yang masih pakai biosolar, BBM subsidi. Jadi dia lebih memilih kendaraan ini yang 2400 cc. Tapi tampilannya kan sudah sama persis kayak yang 28. Nggak ada perbedaan jauh. Nah kali ini kita nyobain kamera 360 dengan kondisi kita lagi driving. Dan kita bisa milih tampilannya nanti itu kita tampilan depan, tampilan belakang, atau tampilan secara kendaraan terlihat dari sekelilingnya. Yuk kita coba. Sekarang saya masuk ke, nah ini kebetulan surround monitornya sudah ada di tampilan halaman home. Tinggal saya pencet, tes. Nah ini kan kelihatan seperti ini ya kendaraannya ya. Kita kelihatan tampilan depan. Ketika saya pencet ini ke bagian depan di depan sini, dia akan ngeliatin tampilan depan. Ketika katakanlah kita malam ya, kita pakai kamera ini, otomatis kita bisa terbantu melihat kondisi di depan mobil kita. Ketika kita luar kota, jauh, gelap jalanannya, kita bisa dibantu tampilan depannya dengan kamera. Terus untuk melihat ke sekeliling, kita cukup sentuh bagian kendaraannya. Nah, ketika kita sentuh bagian kendaraan, ini kelihatan seakan-akan ada kamera di belakang kita di atas. Dari atas itu kelihatan ini mobil ini. Mobilnya jadi seakan ini gambar kartun ya. Nah, dan ini kita bisa puter-puter. Kita bisa slide. Nah, kita lihat sebelah kanan kita ada apa, sebelah belakang kita ada apa, sebelah kiri kita ada apa. Jadi tampilan kamera 360 ini cukup membantu ya ketika kita jalan. Nah, seperti itu kawan. Nah ini kita cobain lagi ya bro untuk turbonya. Ini saya nggak pakai power mode. Loh tampilannya terasa kan turbonya lebih enak daripada yang seri yang sebelumnya yaitu tipe TRD itu. Nah terus untuk cruise controlnya ya sama kayak di sebelum-sebelumnya. Saya coba set ya. Saya set di angka 31, udah deh. Kita jalan pelan di angka 30, kan minimal 30 ya kita set. Saya set di angka 31. Kita mau tambah apa segala macam cuman dari tuas cruise controlnya aja. Udah selesai dia. Dan dia menampilkan di situ angkanya. Terus untuk masalah harga. Nah, kalau harga nih, mobil ini sudah hemat dari harga barunya cukup lumayan. Harga barunya untuk saat ini kan di press list kisaran di angka 640 juta. Katakanlah ya dengan diskon-diskon ketemu di angka 630-an lah ya. 625, 630. Mobil ini saya open tidak terlalu mahal. Saya open mobil ini di harga 545 juta nego untuk tunainya. Untuk kreditnya, promonya saya bisa kasih untuk DP ringannya hanya sampai dengan 50 juta rupiah. Dan bisa kredit sampai dengan 6 tahun. Mumpung sekarang ini bunga terakhir ini kan lagi agak turun nih harga-harganya. Rate-nya agak turun. Jadi, terus nunggu apa lagi, bro? Cepat kepoin mobilnya. Telepon saya, ya kan? Yuk kita cobain mobilnya bareng. Kalau cocok tinggal angkut. Dan jangan lupa subscribe dan like video-video saya berikutnya ya.